Di awal, kita diperlihatkan seorang bayi perempuan bernama Charlie, yang sedang diasuh oleh orang tuanya bernama Andy dan Vicky. Tanpa diduga, Andy mendapati keanehan di mana kamar Charlie terbakar bersama dengan anaknya, yang ternyata hanya mimpi. Kemudian dia menuju ke dapur dan melihat Charlie sedang memainkan korek api. Andy menanyakan kepada Charlie mengapa belum tidur. Charlie menjawab bahwa dia mengalami mimpi buruk dan begitu pula ayahnya. Charlie menambahkan bahwa dia merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Andy pun mengatakan, apabila Charlie kehilangan kendali, dia harus mengingat segala sesuatu untuk mengalihkan fokusnya yaitu dengan menyebut benda-benda di sekitarnya. Entah itu lukisan, jam dinding, bunga, dan lain sebagainya. Forest. Bunny. Clock. Andy juga memotivasi anaknya agar tetap kuat dan tak perlu takut pada mimpinya. Vicky yang mendengar keduanya belum tidur, datang dan mereka pun tampak menikmati suasana malam tersebut. Kemudian kita dialihkan ke sebuah video dokumenter semasa kuliah di mana Andy dan Vicky sedang diinterview pada sebuah proyek pemerintah bernama Lot 6 milik Departemen Sains dan Intelijen, atau disingkat DSI. Keduanya yang merupakan yatim piatu sejak kecil bersedia melakukan uji klinis terhadap makanan, padahal keduanya dibohongi. Di mana pihak DSI ingin menguji penemuan mereka yang berupa senyawa kimia bernama Lot 6 untuk menciptakan kekuatan super pada manusia. Tanpa diduga, pengujian tersebut gagal dan sebagian orang yang menjadi tikus percobaan tewas di lab rahasia itu. Kembali ke masa sekarang, tampak Andy sedang bekerja sebagai hipnoterapi yang sedang menangani pecandu rokok yang ingin berhenti. Dengan kekuatan matanya, Andy berhasil mengobati wanita itu namun harus mengalami sakit di matanya. Sementara Charlie yang berada di sekolah sedang dibully oleh salah satu murid dengan menyebutnya aneh. Karena perkataan tersebut, Charlie marah dan berusaha mengalihkan fokusnya agar kekuatannya tidak keluar. Nice work, Goober. Pencil. Desk. Setelah pulang sekolah, Charlie mengadu ke ibunya tentang kejadian yang tadi dia alami. Saat Andy dan Vicky berdiskusi mengenai Charlie, Vicky mengatakan bahwa mereka perlu melatihnya, namun Andy menolak dan mengatakan bahwa mereka hanya wajib melindunginya. Keesokan harinya saat pelajaran olahraga, Charlie kembali dibully dan dibilang orang aneh oleh murid kemarin. Tanpa diduga, kemarahannya memuncak dan langsung berlari ke toilet untuk meredam emosinya. Freak. Namun, dia tidak bisa menahannya dan meledakkan toilet tersebut yang menyebabkan guru wanita itu terkejut. Orang tuanya pun dipanggil ke sekolah dan meminta maaf kepada pihak sekolah. Namun pihak sekolah mengatakan akan menyelidiki kasus Charlie. Sesampainya di rumah, keduanya bertengkar dan Andy mengatakan jikalau Charlie ditangkap, maka Charlie akan dijadikan bahan uji coba seumur hidup. Charlie yang mendengar perkataan ayahnya, menanyakan siapa yang akan menangkapnya. Dengan tidak menjawab, Andy menjelaskan apa yang telah ditutupinya bersama istrinya pada anaknya itu. Yaitu, bahwa ada beberapa orang yang sedang mengejar Charlie karena kekuatan super yang dimilikinya dan menambahkan alasan tidak pernah mengajarkan internetan agar keberadaannya tidak terlacak. Mendengar hal itu, Charlie marah pada keduanya dan berkata bahwa dirinya adalah monster. Tanpa diduga, amarahnya tersebut membuat lengan ibunya terbakar dan Andy segera menolongnya. Charlie yang panik segera menelpon 911 namun Andy meminta untuk menutup teleponnya. Sementara di laboratorium DSI, kenaikan suhu yang tak wajar terdeteksi dari sana dan membuat Kapten Hollister yang merupakan kepala penelitian di DSI menghubungi Rainbird, salah satu orang hasil pengujian lab tersebut. Hollister memerintahkan Rainbird untuk membawa Charlie ke lab DSI dan Rainbird menyetujuinya. Setelah mengobati istrinya, Andy mengajak Charlie keluar rumah untuk mencari udara segar. Tanpa diduga, Rainbird sudah berada di sana dan membaca pikiran Vicky tentang keberadaan Charlie. Yang mengejutkan, ternyata Vicky juga memiliki kekuatan super dan mencoba mengalahkan Rainbird, namun gagal karena Vicky tak pernah melatih kekuatannya.
Beberapa saat kemudian, keduanya sampai di rumah dan menyadari ada sesuatu yang aneh terjadi di rumahnya. Saat Andy menuju ke dapur, dia menyaksikan Charlie sudah disandera oleh Rainbird. Andy yang mencoba masuk ke pikiran Rainbird, gagal karena pandangannya terhalang lampu yang sengaja digunakan Rainbird. Ketika mengetahui ibunya sudah tiada, Charlie langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Rainbird. Kemudian Andy membawanya lari dari rumah tersebut. Keesokan harinya saat beristirahat, Charlie mencoba melatih kekuatannya yang ternyata juga bisa menggerakkan benda melalui pikirannya. Tanpa diduga saat dia dicakar oleh seekor kucing, Charlie tak sengaja membakarnya setengah matang. Andy yang mengetahui hal tersebut, memintanya untuk kembali membakar kucing itu agar tidak menderita dan Charlie melakukannya. Kemudian kita dialihkan ke Hollister yang sedang menemui pendiri DSI yang sudah pensiun bernama Dr. Wanless. Di sana, Dr. Wanless menjelaskan salah satu tujuan DSI yaitu menggunakan kekuatan super untuk menciptakan senjata mematikan, di mana Charlie kemungkinan bisa dilatih untuk menciptakan ledakan sehebat nuklir. Of creating a nuclear explosion. Kembali ke Andy dan Charlie yang ingin menumpang kendaraan yang lewat demi menghindari kejaran polisi. Andy mengatakan pada mobil yang berhenti bahwa dirinya ingin ke Boston yang jaraknya cukup jauh dari tempat bapak itu. Walau sudah ditawari uang dan tidak mau mengantar, Andy pun terpaksa menggunakan kekuatannya agar bapak itu mau mengantarnya. Saat beristirahat di rumah bapak itu, tanpa diduga Charlie mempunyai kekuatan lainnya yaitu membaca pikiran. Hi, Essie. I'm Charlie. Saat beristirahat di malam hari, Andy menceritakan kejadian dulu sewaktu Charlie diculik oleh pihak DSI, di mana Andy menggunakan kekuatan pikirannya untuk menghabisi dua polisi itu. When your partner comes back, you're gonna shoot him in the chest. Andy pun menambahkan agar Charlie tidak menggunakan kekuatan supernya untuk menyakiti orang dan Charlie mengiyakannya. Pagi harinya, Andy mendapati bapak itu sedang menyaksikan siaran berita tentang polisi yang sedang mencari Andy atas kasus pembunuhan dua polisi dan diduga sebagai pelaku pembunuhan istrinya. I didn't kill her. Does my daughter seem upset with me in any way? Does she seem scared of me? I'm trying to protect her from them. Walau sudah yakin dengan keduanya, polisi tetap datang karena sudah ditelepon oleh bapak itu sebelum Andy mendatanginya. Dia kemudian berusaha membantu keduanya agar polisi tidak masuk ke dalam dengan berpura-pura mabuk saat menelpon polisi. Tanpa diduga, Rainbird menembak semua yang ada di sana sehingga Andy dan Charlie keluar dari rumah tersebut. Saat Charlie kabur dari hadapan Rainbird, Andy mengelabui pikirannya yang membuat Charlie selamat. Beberapa agen DSI yang datang pun tak bisa dipengaruhi karena memakai lensa mata canggih. Give me your gun. We've got protection. Di laboratorium DSI, Rainbird mengatakan hal yang aneh kepada Hollister yaitu berkata bahwa Charlie merupakan saudaranya sekaligus ibunya. Dia menambahkan bahwa Charlie akan datang karena Andy dan Charlie terhubung satu sama lain. Sementara Charlie yang kelelahan berlari, bangun dan berusaha melakukan kontak dengan ayahnya. Dia mendapat bisikan mengenai posisi ayahnya yang ditahan di laboratorium DSI. Setelah mengetahui hal itu, dia langsung melatih kekuatan supernya dengan membakar daun dan kayu di hutan tersebut sebelum mendatangi laboratorium DSI. Dalam perjalanannya dia dibuli oleh 3 orang anak yang mengatakan bahwa Charlie aneh karena pakaiannya yang lusuh. Tanpa diduga, dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk mendapatkan sepeda, makanan, dan juga pakaian dari ketiga anak itu. Setelah sampai di laboratorium DSI, dia langsung menyerang salah satu agen untuk memperoleh kartu akses dan posisi ayahnya ditahan. Namun karena agen itu mau menembak Charlie, dia pun diserang oleh kekuatan Charlie yang mematikan. Penjaga pun yang mengetahui kejadian tersebut langsung memerintahkan yang lain untuk siaga. Akhirnya, dia berhasil masuk ke ruangan ayahnya ditahan yang ternyata itu merupakan jebakan, di mana Andy berkata bahwa dirinya tidak mengirimkan pesan apapun. Ternyata Rainbird lah yang kemarin membisikkan lokasi laboratorium ke Charlie. Hollister yang berada di sana mengatakan bila Charlie membakarnya, maka ayahnya juga ikut terbakar. Tidak tinggal diam, Charlie pun mengancam balik Hollister jika tidak membebaskan ayahnya dan memanggil dokter, maka dia akan membakar dirinya sendiri. Tanpa diduga, Hollister mengatakan bahwa Charlie diciptakan di laboratorium ini dan membujuknya agar patuh dengannya.
Namun, Andy menyuruhnya lewat kekuatan pikirannya untuk menghancurkan laboratorium ini. Kemudian Hollister pun tewas bersama dengan Andy yang juga terkena kekuatan Charlie. Setelah itu Charlie berjalan keluar dan membuka semua ruang tahanan termasuk milik Rainbird. Dengan menggunakan 3 kekuatan super sekaligus, yaitu api, telekinesis, dan mempengaruhi pikiran orang lain, Charlie menghabisi semua yang coba menyerangnya. Namun saat kekuatan apinya tidak bisa menembus baju tahan api, Rainbird datang dan membantu menyingkirkan orang-orang tersebut. Entah apa yang terjadi, Rainbird menunduk dan Charlie berhenti menyerangnya. Setelah sampai di luar, Rainbird membawanya dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, klik subscribe untuk video menarik lainnya dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.